Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua untuk siswa-siswi SMK PGRI 5 Serpong. Ya, kita akan bertemu mempelajari akuntansi keuangan kurang lebih 10 bulan ke depan ya, masih bersama dengan Ibu. Mudah-mudahan kalian sesudah melakukan PKL ya bisa membuat laporan keuangan dengan baik sesuai dengan jurusan kita akuntansi ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi akuntansi keuangan di kelas 12 untuk bab pertama, yakni mengenai utang jangka panjang. PDF-nya silakan dibuka, dipelajari. Ini Ibu akan memberikan pengertian atau pembahasan sedikit dalam videonya ya. Nanti kemudian tugasnya dikerjakan ya, dikumpulkan Jumat pada jam 5 sore terakhir melalui email. Nanti emailnya akan Ibu kirimkan di WA group. Jenis utang jangka panjang ya. Pengertian utang jangka panjang itu adalah utang yang masa pembayarannya lebih dari 1 tahun ya. Kalian sudah mempelajari di kelas 11, waktu itu juga masih dengan Ibu ya. Nah, di sini jenis utang jangka panjang itu dibagi lagi menjadi utang wesel jangka panjang. Nah, utang wesel dikenal dengan nama bank draft ya atau bankers draft ya. Itu surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau orang lain yang ditunjukkan pada waktu yang telah ditentukan ya. Nah, bank draft itu merupakan cek, tetapi sumber dana pembayarannya berasal dari rekening bank penerbit. Nah, utang wesel adalah utang berbentuk bukti tertulis ya, dia formal yang isinya kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. Nah, sedangkan utang wesel jangka panjang adalah ya utang wesel yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Lalu ada utang obligasi yang kedua. Itu surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang dengan imbalan bunga tertentu. Ibu ulangi, yaitu surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham, oleh pemegang ya di sini dengan imbalan bunga tertentu. Nah, di sini utang obligasi adalah utang jangka panjang ya secara tertulis dalam kontrak ya. Surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berutang. Nah, yang wajib membayar utangnya beserta bunga dan pihak pemegang obligasi beserta bunga yang pada umumnya tanpa ya menjamin suatu aktiva di sini. Jadi obligasi yang dijamin dengan aset tertentu ya di sini disebut ya obligasi terjamin. Nah, sedangkan obligasi yang tidak dijamin dengan aset tertentu, nah itu ya disebut dengan debenture bonds ya. Sudah dipelajari juga di kelas 11. Ibu hanya mengulang sedikit saja. Lalu ada lagi di sini adalah utang hipotek ya. Utang hipotek itu ya atau nama akuntansinya adalah mortgage ya payable. Adalah pinjaman yang harus dijamin dengan aset tetap tidak bergerak ya. Di dalam perjanjian utang hipotek, aset tetap yang dijadikan jaminan jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya. Maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan.
Jadi di sini jaminannya adalah ya harta yang tidak bergerak, misalkan dia rumah, misalkan dia gedung atau dia tanah, seperti itu ya. Nah, lalu ada lagi utang bersyarat ya. Nah, di sini utang bersyarat ya adalah kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung terjadi ya atau tidak terjadi suatu peristiwa di masa yang akan datang ya. Dengan demikian pada tanggal neraca belum terdapat kepastian mengenai ada atau tidaknya kewajiban tersebut. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam risiko utang jangka panjang. Nah, risiko utang jangka panjang ini ya yang pertama adalah risiko yang diterima semakin besar ya seiring dengan semakin lama jangka waktu pada pinjaman dana dan pelunasannya. Jadi semakin besar yang kita pinjamkan kepada debitur, maka semakin besar juga risikonya dalam masa pelunasannya karena memakan waktu yang lama. Yang kedua adalah jumlah sumber dana pinjaman sangat terbatas. Artinya ya tidak pada saat terjadinya transaksi pinjam itu ya si kreditur hanya menyediakan dana terbatas, misalkan maksimal 50 juta atau maksimal 100 juta ya, maksimal 200 juta sesuai dengan kemampuan si debitur dalam melunasi hutangnya di jangka panjang. Yang C, utang merupakan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan ya. Nah, di sini berarti ketika si perusahaan meminjam uang kepada pihak kreditur itu sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk melunasinya. Yang D, tanggal jatuh tempo sudah pasti dan tidak memandang kondisi perusahaan. Misalkan jatuh temponya adalah tanggal 3 di bulan Agustus ya. Nah, itu harus dibayarkan ya jumlah pinjamannya. Di pihak kreditur dia tidak memandang apakah perusahaan itu sedang mengalami pailit ataukah seperti sekarang mengalami pandemi. Yang jelas pada saat sudah tanggal jatuh temponya hutang itu harus dibayarkan oleh pihak kreditur atau oleh pihak oleh pihak debitur atau oleh pihak perusahaan ya. Utang wesel jangka panjang. Nah, di sini ya jenis wesel jangka panjang ya ada wesel khusus yang diterbitkan untuk properti, barang dan jasa. Nah, di sini properti itu misalkan dia berupa perumahan ya. Maka di sini kita bisa mengatakannya jenis wesel jangka panjang atau dia barang dan jasa ya. Nah, lalu wesel khusus. Nah, wesel khusus pemilikan suku bunga. Nah, di sini ketika melakukan penukaran wesel ya dengan dengan menentukan ya nilai wajar atas properti ya atau barang dan jasa atau hak lainnya dan belum ada pasar tersedia untuk wesel tersebut ya. Jadi di sini khusus untuk ya perusahaan yang artinya dia bisa memperkirakan ya suku bunga yang dapat digunakan dalam menggunakan metode suku bunga yang efektif. Lalu ada lagi di sini penerbitan wesel pada nilai nominal ya. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh studi kasusnya ya. Kalian dibuka PDF-nya, Ibu akan terangkan di sini. Pada 2 Januari 2018 ya, PT Indofood menerbitkan wesel bayar pada nilai nominalnya 1 miliar rupiah dengan bunga 10% dan periode jatuh temponya selama 5 tahun. Bunganya 10%. Nah, bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. Nah, lihat di sini jurnal PT Indofood ya pada saat penerbitan wesel yaitu 2 Januari 2018 ya. Maka dalam jurnalnya itu akan kita buat akun kas pada wesel bayar sebesar berapa? 1 miliar rupiah ya.
kasnya kita kan menerima ya, bahasa bayaran nanti kita akan membayarnya dalam bentuk utang ya. Nah, jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember 2018 ya. Maka akunnya yang kita buat adalah beban bunga pada utang bunga. Nah, beban bunganya adalah 100 juta. Dari mana? Dari bunga ya, 10% dikalikan 1 miliar ya. Beban di debit posisinya ya, lalu utang bunga di kredit 100 juta. Nah, jurnal pembalik akan kita buat di 1 Januari 2019. Nah, berarti utang bunga pada beban bunga ya 100 juta rupiah. Nah, pembayaran bunganya lagi di 2 Januari 2019 ya. Maka kita akan membuat akun yaitu beban bunga pada kas ya. Karena ini adalah pembayaran ya bunga di tanggal 2 Januari 2019 yaitu beban bunga pada kas. Kasnya berkurang beban bunganya karena kita membayar bunga ya, beban itu ke debit ya, uang kita keluar yaitu kas keluar 100 juta rupiah. Baik, terima kasih, kalian pelajari lagi agar lebih paham antara PDF dan videonya. Nanti akan Ibu lanjutkan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan paling telat hari Jumat jam 5 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.